Tracer Study adalah studi pelacakan atau studi penelusuran alumni dari sebuah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan untuk mengetahui kondisi alumninya, bagaimana mereka bekerja, kompetensi dan lain-lain. Tracer Study juga merupakan satu studi evaluasi dari hasil pendidikan karena dia menstudi transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Jadi dari mana, sejauh mana kompetensi mereka dan kontribusi perguruan tinggi terhadap kompetensi mereka. Tujuan dari lakukan Tracer Study paling tidak pertama itu memang untuk mengevaluasi hasil pendidikan dari perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian yang kedua, melihat relevansi dari antara pendidikan dengan dunia kerja. Kemudian juga bisa dipakai untuk atau kontribusi terhadap akreditasi. Itu baik akreditasi nasional maupun internasional, semua memerlukan data dari Tracer Study. Kemudian juga dia menjadi data yang sangat bagus untuk baik perguruan tinggi, lembaga institusi itu, juga bagi para dosen, akademisi, juga pengelola kampus, termasuk juga staf-staf, dan juga bagi orang tua untuk bisa tahu sejauh mana pendidikan itu dan juga nanti kompetensi yang akan didapatkan dari perguruan tinggi itu. Tracer Study itu bisa diselenggarakan dalam dua hal untuk responden. Pertama adalah lulusan, jadi menggunakan target lulusan tahun berapa. Misalnya tahun lulusan 2007 atau lulusan 2008 gitu. Bisa juga menggunakan angkatan. Angkatan berapa, kemudian dia lulus tahun berapa. Kalau di ITB kita menggunakan angkatan karena ini kita pandang lebih cocok sekali dengan Indonesia dan apalagi khususnya ITB. Kita kalau di Indonesia itu hubungan kedekatan angkatan itu jauh lebih baik ya, jauh lebih bagus dibanding dengan lulusan. Karena lulusan itu berarti kita harus bekerja keras dari sekretariat atau dari kantor. Kalau pengalaman saya menjalankan Tracer Study ini, saya lihat kalau misalnya kita menggunakan tahun lulusan, rupanya data itu tidak begitu menggembirakan ya. 50% data itu sudah bagus ya, tapi 50% itu artinya baru menggambarkan separuh dari lulusan atau alumni kita kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan jumlah responden kita? Kalau bisa misalnya katakanlah sampai 100%, itu kan artinya data itu menjadi lebih reliable ya, lebih jelas, nyata, dan itu bisa kita betul-betul kita pakai karena bisa sampai 100%. Kalau di internasional itu 1-2 tahun setelah lulus, tapi kalau di nasional 1-3 tahun setelah lulus. Lalu yang berikutnya bisa juga untuk dibaca career path-nya itu 5 atau sampai 6 tahun setelah lulus. Jadi nanti kira-kira sekitar 3 tahun setelah Tracer Study yang pertama, itu di-trace lagi untuk yang kedua, bisa dibaca career path-nya. Ya, untuk bisa melakukan Tracer Study, kegiatan Tracer Study dengan baik, kita harus menyiapkan dengan baik ya. Pertama, kita siapkan ruangan untuk sekretariat yang tersendiri. Itu supaya melembaga, kita memang ada strukturnya, kemudian juga ada ruangan yang tersendiri khusus, ada fasilitas komputer, ada juga selain kuesioner tadi harus ada, kita akan menggunakan apa? Misalnya kita online, misalnya kita harus membuat sistemnya sendiri. Untuk sistem online kita sebetulnya bisa menggunakan open source dari Kitavi. Bisa juga kita buat sendiri gitu. Kalau buat sendiri kelebihannya adalah kalau ada persoalan tertentu atau kita develop mungkin pertanyaan, mungkin juga sistemnya misalnya ada error-error, lognya dan lain-lain, kita bisa segera perbaiki dan kita bisa sempurnakan. Yang kemudian yang kedua harus berkelanjutan atau setiap tahun harus dilakukan. Kalau semua persiapan sudah kita lakukan, nanti kita mulai pengisian atau kolek dari data responden. Mereka mulai mengisi kuesioner kita misalnya secara online. Itu kita beri waktu, kalau di ITB itu kita beri waktu hanya 3 bulan, itu 3 bulan. Dan mereka mulai mengisi, kemudian setelah 3 bulan itu kita mulai analisa. Pada saat mereka mulai mengisi, kita selalu pantau responden itu
berapa persen, berapa orang yang sudah mengisi dari setiap masing-masing prodi gitu. Untuk kuesioner, kalau di Indonesia itu ada namanya Indotrace yang juga mengambil core kuesioner dari Unitrace, dan itu bisa kita adopt untuk seluruh perguruan tinggi. Kemudian disesuaikan dengan perguruan tinggi masing-masing, ditambahkan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang itu disesuaikan dengan perguruan tinggi itu. Kalau di ITB, Treasure Study diselenggarakan atau ditugaskan pada unit yang namanya unit ITB Career Center di bawah lembaga kemahasiswaan, di bawah Fakultas Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Di ITB Career Center memiliki satu divisi khusus yang namanya divisi research. Itu melakukan dua. Yang pertama adalah Treasure Study, yang kedua adalah survei kepuasan pengguna. Untuk Treasure Study itu respondennya adalah alumni dari perguruan tinggi kita, ITB. Kemudian untuk survei kepuasan pengguna, kita menggunakan responden dari perusahaan-perusahaan yang bergabung di dalam acara atau kegiatan kita Titian Karir Terpadu atau ITB Integrated Career Days. Sebetulnya Treasure Study itu kita semua sudah cukup banyak yang paham kalau itu penting ya, karena memang juga seringkali akreditasi, termasuk akreditasi nasional, itu selalu meminta data itu, data-data yang diambil dari Treasure Study, misalnya waktu tunggu, kemudian kesesuaian bidang kerja dan lain-lain. Tapi kenapa banyak perguruan tinggi di Indonesia yang masih banyak yang belum menyelenggarakan Treasure Study dengan baik? Meskipun mereka tahu itu penting, tapi pemahaman terhadap Treasure Study itu apa dan bagaimana seharusnya itu dilakukan, itu belum terbentuk sistemnya. Yang kedua, metodologinya juga lemah, baik metodologi, persiapannya, baik sampai ke pelaksanaannya itu banyak yang masih juga belum jelas gitu. Misalnya ada semua kemudian disuruh mengisi, padahal sudah 20 tahun itu kan sebetulnya lemah dari segi konsep juga, belum begitu jelas gitu. Bagaimana metodologi harus dilakukan dan diimplementasikan. Kemudian juga Treasure Study dilakukan hanya karena kebutuhan akreditasi. Ini yang sebetulnya keliru ya. Itu sebetulnya harusnya menjadi bagian kecil saja dari manfaat Treasure Study. Padahal sebetulnya kalau sebuah jaminan lembaga pendidikan yang baik, itu justru sebetulnya evaluasi itulah yang menjadi penting. Jadi keluarannya seperti apa, kita harus bisa membaca, kemudian untuk feedback dari perbaikan atau pengembangan dari institusi kita sendiri, itu baru kemudian akan makin bagus lembaga pendidikan itu. Kesulitan yang biasa terjadi di semua perguruan tinggi atau lembaga pendidikan Indonesia itu apa sih? Adalah jumlah responden yang sangat sedikit ya. Jadi apa yang harus mendorong mereka untuk bisa mau mengisi itu kan? Itu penting sekali. Nah, kita mesti pakai cara-cara. Yang pertama adalah semakin tahu mereka informasi tentang Treasure Study, itu pasti mereka akan punya dorongan untuk mau mengisi. Itu jadi pengetahuan, pemahaman mereka tentang Treasure Study itu perlu tahu. Makanya kita perlu bangun website sendiri. Apa itu Treasure Study? Bahkan laporan-laporan sebelumnya kita perlu upload juga supaya mereka bisa tahu apa sih Treasure Study dan manfaatnya itu. Jadi pengetahuan itu penting. Yang kedua, karena basisnya angkatan, kita menggunakan surveyor. Kita menggunakan surveyor, didorong secara kultural untuk mereka mau mengisi. Kemudian kita juga bisa pakai cara yang lain ya. Kalau misalnya di Indonesia kan ada cenderung misalnya, kalau saya mengisi dapat apa? Misalnya, ada hadiahnya. Itu juga menarik kan. Misalnya kita juga bisa upayakan untuk mungkin kita carikan lah mungkin bagaimana hadiah itu. Meskipun tidak perlu mahal-mahal, tapi yang penting mereka dapat reward lah. Kalau di ITB kita untuk meningkatkan data responden memang menggunakan, kita sebut sebagai surveyor, itu adalah teman angkatannya sendiri. Itu kenapa? Pertama, mereka bisa kita minta untuk mengupdate data terakhir yang lebih valid, yang lebih gampang untuk bisa kita akses. Misalnya kalau misalnya kita menggunakan data dari kampus kita misalnya hanya 30% atau 50% valid, itu kan kalau nanti kita pakai untuk mengkontak mereka, itu kan dapat lebih dari 50% kan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau update datanya kita bisa sampai 95% atau bahkan 100%, peluangnya untuk bisa dapat 100% juga masih sangat mungkin kan gitu. Jadi melalui surveyor update data itu tugas pertama surveyor. Yang kedua, dengan surveyor
bisa ikut membantu menjelaskan pentingnya treasure study kepada teman-teman angkatannya sendiri, baik melalui grup-grup mailing list atau grup mereka sendiri. Kemudian juga mendorong mereka untuk mengisi, kemudian juga bisa membantu dengan dari sekretariat atau dari kantor untuk saling cross check siapa-siapa yang sudah mengisi, siapa-siapa yang belum. Dari satu persatu kita bisa telusuri. Oh, yang ini belum, yang ini sudah, yang ini baru mengisi setengahnya, yang ini belum. Itu bisa kita kontak-kontak antara sekretariat kantor dengan surveyor. Kalau di ITB, karena kita menggunakan sistem kuesioner online, kemudian juga target responden kita itu ada di mana-mana, termasuk banyak yang sekali yang juga di luar negeri. Itu bagaimana cara mengontak mereka? Nah, itu kita pertama adalah kita menggunakan email blast. Satu kita email dengan verifikasi kode username-nya menggunakan NIM mereka sendiri, nomor induk mahasiswa. Kemudian passwordnya itu kita acak. Itu menggunakan email blast. Itu pada bulan pertama. Pada bulan kedua, selain email blast, kita juga menggunakan SMS blast. Kalau misalnya ini kita menggunakan SMS blast mengingatkan. Dan kemudian di bulan terakhir itu kalau diperlukan saja, kita baru kemudian pakai telepon atau call telepon. Itu sekiranya memang diperlukan sekali. Karena kenapa kita tidak menggunakan telepon di awal-awal? Karena kita khawatir juga mereka terganggu. Jadi kalau email kan barangkali lebih sopan, kemudian SMS, kemudian terakhir kita baru menggunakan telepon. Itu pun 1 atau 2 minggu terakhir. Pada saat kita pengumpulan data selama 3 bulan, kira-kira sekitar 3 bulan itu, kita pantau terus setiap waktu, setiap saatnya, karena online kita bisa pantau siapa yang sudah mengisi, siapa yang belum itu. Kemudian sampai kita setelah 3 bulan selesai, kita tutup, lalu kemudian kita buat analisisnya. Setelah analisisnya selesai, kita buat reportnya dan kemudian kita publikasikan dalam bentuk buku laporan. Kita bisa bagikan itu ke staf akademisi, kemudian juga ke para pengambil kebijakan, termasuk para pimpinan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan itu.